Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, karena Iya, semua sudah ada. Kalau begitu, selamat malam, semangat malam ya kalau begitu semuanya saya teman-teman. Bang Handi mana ya? belum ada bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang ada satu ini bang, keinginanku. Mm-mm. Bang Zuma coba bilang jempol. Jempol, Nah itu kan, jempol bukan jempol bang. jempul. Biasa kalau bang, aku dengar bang Zuma bilang jempol kan, pasti dia bilang jempol. Jempul, Jempol. Bang. jempol. Ah tuh, salah bang. Jambret. Nah itu betul bang, tapi kalau jempol salah. Coba lagi bang, satu kali lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Jem, 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 jempol, Jempol. jempol, Ah ya udahlah, suka-suka abang aja lah. jempol. Kan memang jempol. Ngompol. Bukan bang. Atau saya ada yang komen suruh syahadat ulang host. Jempol. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut dan sebelum kita berdiskusi, saya hanya ingin menyampaikan ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kabar menuntut yang- ilmu Gurunda. Iya, iya Niku. Kabar yang tidak mengenakan ya. Terjadi musibah banjir Kenapa Gurunda? di tempat kelahiran Bang Suma gitu. Halo? Ya, cek suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Aman bang? Ya, bagus Gurunda. Iya. Jadi itu terjadi banjir bandang ya di tempat kelahiran orang tua Bang Suma, yang jarak dari tempat kelahiran Bang Suma sih agak sekitar 50 sampai 70 kilometer. Tapi tempat bencana ini terjadinya itu pas di tempat keluarga saya. Ya, terjadi musibah, dikategorikan musibah besar sih. Nanti teman-teman, kita berharap bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nanti kami akan menunjukkan video-video yang dikirim oleh tim yang ada di lokasi bencana. Ini sudah terjadi kurang lebih 2 malam ya teman-teman. Tadinya saya nganggap bisalah ditangani. Ternyata di sana lumpuh total. Kendaraan tidak bisa lagi melintas. Ya, tidak bisa melintas lagi di sana, dan sudah ada beberapa korban. Informasi yang saya dengarkan tadi, yang meninggal dunia itu, yang ditemukan, yang baru ditemukan itu sudah sekitar 5 sampai 6 jenazah ya teman-teman. Terjadi di Luwu Selatan ya, daerah Luwu Selatan, dan tempat kelahiran orang tua saya sendiri. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana itu diberi kekuatan kemudian untuk menghadapi ya cobaan ini ya teman-teman sekalian. Kita tunggu Bang Handi, nanti kita akan doakan sama-sama dan kita tayangkan kemudian keadaan kondisi terakhir dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, kita doakan semoga sekali lagi di tahun ini cukuplah terjadinya di Sulawesi Selatan. Ya, semoga Allah melindungi wilayah-wilayah yang lain supaya tidak terjadi kemudian bencana seperti yang ada di sana. Miris sekali, teman-teman. Air itu mencapai 3 meter. Mencapai 3 meter dalam rumah. Jadi dia ada yang lewati atap. Ini luar biasa. Ya, kita doakan semuanya semoga tidak terjadi bencana susulan
Ini kalau hujan terus daerah sana, karena keluarga yang ada di sana, warga yang ada di sana ya, itu sekarang mereka bingung karena kendaraan tidak bisa melintas, tidak bisa kemudian mengarah ke area bawah, poros ke area Sulawesi Tengah, dan yang ada di perbatasan juga, perbatasan antar Belopa dengan Wajo itu sampai sekarang informasi yang tadi saya dengar sore ya, itu masih susah untuk ditembus. Tapi mudah-mudahan ada informasi baru kita dengarkan sebentar. Kalau kendaraan lintas provinsi dan juga lintas kabupaten sudah bisa lewat. Nah, kalau daerah ini poros Toraja, Palopo juga itu ada gangguan di sana teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi ya, ini ujian, keluarga di sana, masyarakat yang ada di sana bisa melewati ini dengan ketabahan ya. Karena ada yang benar-benar hilang, ludes rumah, tinggal pondasinya pun hilang. Nanti kita tayangkan ininya. Kita tayangkan video-videonya nanti kalau Bang Handi sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, silakan host dilanjut. Assalamualaikum Bang Juma, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol Bang, jempol bilang. Jempol. Ja. Nah, itu benar. Oh, dengar juga budaya sekitar dia. Aku yang nyuruh tuh bener ya. Wah, kohos nggak pandai kohos. Coba lagi satu kali lagi, Bang. Jempol. Kendor. Bukan, jempol. Alah hos, kau udah betul pun Biasa kan dia bilang Bang Juma bilang jempol gitu kan. Karena aku kode salah. Jempol. Ah, pintar. Jempol. Aku pandai. Tepuk tangan pandai Bang Juma. Jempol. Nanti ya Bang hadiahnya ya Bang. Nanti ya Bang hadiahnya. Jempol. Salah lagi. Oke, Ya, kita kan silakan. orang Makassar, masa mau dihilangkan itu? Iya, nggak boleh lo gadut. Medan lah Bang jempol. Kok Makassar pula? Jempol itu orang sini bilangnya. Ya Kalau Medan di juga bilang Antioquia, jempol gitu, jempol. Jempol. Kalau di sini jempol. Di Antioquia jempol. Bedanya. Ya terserah mula Bang. Iya betul, ada rumah terseret banjir, benar. Nah, Mereka lila. semoga diberikan ketabahan. Jangan donasi aja Gurunda. Masa Untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Waalaikumsalam, Pak Ardiansyah. Bang Zuma, Kurunda, Bang Yonatan, Blokir Permanen. Ya apa kabar kabeh iki? Api ya? api-api. Ya, Alhamdulillah. Ya wes ya. Api. Alhamdulillah. lanjut Kurunda. Silakan Oten Kristen yang mau naik kirim permintaan. Akhir satu. Ya, bagus. Alhamdulillah Bang, sehat. Cuman ya itulah. Oten kenapa sih kalau di sini tuh pada ini ya? Kalau ada nanti aku buka komal, wah Oten pada banyak datang. Udah aku di sini aja nongkrong. Sini Kleten. Giliran aku buka komal banyak kali pada ngumpul. Coba Tadi sini Kleten, ada cepat banyak. sini. Tapi nggak ada yang berilmu. Ya apa nih Iya Gurunda? sih Bang. Nggak ada tema nih. Takut semua sama Bunda Blokir. Belum apa-apa udah marah-marah. Gua Apa temanya bagus, Dek? Tadi bagus tuh, tidak ada keselamatan di Kristen ya tadi itu. Tadi Ya. itu tema malah satu nih. Otennya nggak ada dibikin itu Bang Nandar. Otennya Nggak malah ada si ya? luga. Kabur ya. Oh, otennya malah luga. Mama sama si Preming. Tadi Kristen versus Kristen. Ketua MK-nya Bang Zuma. Hakim ketua. Ya. Oh, ini ada pengacara, ada hakim tuh. Ayo Ten. Silakan. Atau ada yang baru-baru mau mualaf
mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini bisa komen aja di bawah, nanti aku naikin. Bilang bagus. Adalah temanya itu aja, Yesus atau Yudas disalib. Oh, Yesus atau Yudas yang mati. Kehendak Elohim aja, kehendak Elohim. Gak banyak orang tahu Elohim itu apa, Bang. Jadi apa dan? Kehendak Mereka hukum. tahunya itu Allah Bapa. Alamak. Kehendak Allah aja kalau gitu, kehendak Allah atau apa gitu. Atau keselamatan aja deh, keselamatan. Keselamatan ada di dalam bab Jumat. Keren itu. Langsung bab Jumat diserang. Keselamatan. Jadi teman-teman di channel YouTube saya tuh itu di layarnya muncul promo perumahan. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan khususnya yang ada di kota kabupaten atau yang ingin kemudian beli rumah subsidi yang berada di kisaran Kota Makassar, silakan ada kontak kita ada di sana. Bang Sadli punya nomor kontak di sana, juga ada Bang Lukman, itu bagian divisi umum dari API. Ini teman-teman yang ingin menguliahkan atau sementara kuliah anaknya di Kota Makassar, belikan aja tuh rumah subsidi tuh. Daripada ngontrak-kontrak, mending miliki rumah gitu ya. Ada yang komen lokasinya di mana, Bang? Lokasinya di Maros, Bang. Yang Maros. berminat bisa WA saya, WA-nya ada di bio profil. Di Tantra Lili, 40 menit lah kurang lebih dari Bandara Hasanuddin. Naik Oh ya, kan ingat sini. buat teman-teman Muslim yang ingin naik, tadi sudah sesuai dengan peraturan kita. Jadi kalau naik Iya. di sini, terus ngobrol tentang komal sebelah, komal pihak sebelah, kita langsung turunkan ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi jangan pada marah-marah. Kalau nantinya pada saat naik, terus tiba-tiba bahas komal sebelah, langsung saya turunkan. Begitu ya teman-teman. Jadi kita dilarang bahas di koma sebelah karena kan sudah dibilang jangan naik di koma sebelah kalau belum cukup ilmu. Di Tantra Lili. Tantra Lili teman-teman di belakang Kostrad. Jadi pertigaan Alfamart belok kiri, kalau dari Karyango belok kiri kurang lebih 200 meter sebelah kiri rumahnya. Perumahan pertama. Kalau kita dari Alfamart atau Alfamidi belok kiri itu perumahan pertama sebelah kiri. Itu dekat Alfa. Iya, betul. Alfa, SMP, SMA, dekat semua di situ. Ada yang Jadi kalau lagi dengar Bang Juma diskusi sama Oten ngeyel, deket tuh beli bodreknya ya kan, Bang? ya di situ juga ada toko obat dekat dari situ. Nah, sengaja kita tampilkan di YouTube untuk ajang promosi juga ya kan. Mana tahu ada yang bisa, mana tahu ada yang mau beli perumahan subsidi. PR, Bang. Ada yang nanya di bawah. Iya, silakan. One Unity silakan cek aja dulu. Kajila Property. Kajila Residen. Bukan yang di depannya, di depan perumahan kita itu ada juga perumahan, tapi itu kelihatannya sudah habis semua tuh bagian depan. Tinggal punya kita ada kurang lebih 78 unit. Tapi baru 7 unit yang PR terbangun. 15 tahun apa 20 tahun, Bang? Tergantung. 20 bisa, 10 tahun bisa, 15 tahun bisa, 5 tahun juga bisa. Kalau Cash 20 juga bisa. berapa per bulan, berapa DP? DP 5% kalau aturan pemerintah dari harga. Itu berapa bulanannya, Bang, kalau yang 20? Sekitar 1,1 sampai 1,2. Cashnya Kalau 173. Sekitar 1,5. Kalau 10
Saya belum lihat datanya, kalau hitungnya 1,8 kayak. Tipe apa bang? Tipe 36, tapi Tipe modelnya itu model komersil. Modelnya Kamar bukan dua. model modelnya bukan model subsidi. Kita bangunnya itu seperti model komersil. Cantik modelnya, itu di gambar ada. Di channel Jikja, Zulkifli kamar 15. modelnya Jikja apa? Kamarnya Jikja apa gandeng bang? Bisa, gandeng ya? Iya gandeng. 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 Itu ditanya bang, cashnya berapa bang? 173 juta, 173 juta harga subsidi 173, wow. tahun 2024 dari pemerintah. Berapa masih sisanya bang? Sisa rumah itu ada berapa banyak lagi? Masih banyak. Masih banyak karena kita baru mulai. Masa banyak. Oh baru mulai. Berarti udah ada berapa rumah yang nempatin? Belum ada yang nempatin. Berarti baru ya. Baru. Listriknya pun baru masuk bulan ini. Insya Allah. Tapi itu bebas banjir kah bang? Oh yes, banget. Air banyak. Air banyak sekali airnya. Air sudah dekat. Air cuman 8 meter ke bawah sudah kencang. Saya bantu jawab. Itu luas bang tanah. keramik plafon rumahnya? Kenapa? Keramik plafon? Iya, udah. keramik, plafon. Oh udah. Iya, plafonnya kita ndak pakai triplex. Luas tanahnya 6 kali 12. 13. 6 kali 13. Berapa? Sudah subsidi tapi rasa komersil. Jadi untuk bentuk rumahnya juga sudah bentuk komersil. Ada luas tanah, ada kelebihan Sisa tanah di belakang berapa? 3 meter, di depan 3 meter. juga untuk taman ada, atau mau dibuat Oh, parkiran mobil juga oke. bisa. Di depan 2, di belakang 2, di depan 5. Karena untuk parkir mobil dan kereta api. Oh kereta api ya bang? Kereta bang, kereta nggak pakai iya, apinya kereta. bang? Iya, betul. Lokasi di mana host? Lokasinya saat ini di Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Batangasih. Tuh. Jadi buat teman-teman yang ada di Makassar yang berminat untuk investasi, jadi teman-teman punya rumah nih saat ini tapi ingin punya rumah lagi, bisa dengan harga murah gitu teman-teman. Jadi untuk investasi, karena kita tahu rumah tersebut harganya akan naik terus setiap tahunnya. Ini Sota, ini bukan Batangasih, Tanra Lili. Ya, Tandar Lili dekat-dekat lah bang. Nanti orang ke Batangasih. Oke bang, udah ada tamu Oke. kita bang Adi Barus. Silakan. Selamat malam abang-abangku, selamat malam kak. Malam. Malam. Bang. Malam ini saya butuh pencerahan dari Bang Juma nih. Wah, mantap. 2 pertanyaan nih yang berkaitan nih bang. Iya. Ini 2 pertanyaan yang berkaitan di satu ayat Ali Imran 50 bang. Os besarin Bang Juma os. Al-Quran Ali Imran 50. iya 50. Iya, gimana? Ya. Apa yang Boleh kita saudara baca saya kemudian ingin pertanyakan? Ya, saya butuh pencerahan ini bang. Jadi boleh kita baca bersama-sama bang. Saya bingung itu di apa? Iya, Di kata-katanya seperti ini. iya. Tapi coba abang baca aja lah. Takut salah saya membacanya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 50 ya, bentar ya. Oke, bismillah. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi sebagian dari yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah
dan taatlah kepadaku. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Apa yang saudara kemudian ingin pertanyakan sini? Yang saya pertanyakan, Ya. yang dihalalkan itu apa saja? Yang dihalalkan itu apa saja? Dan Iya, baik. 5, ya, satu lagi nanti Bang ya. Iya. Jadi Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan Allah kepada mereka. Contoh, di dalam Keluaran 31, mereka kemudian diwajibkan mengkuduskan hari Sabat. Tetapi di dalam Matius 12 nomor 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, lihatlah muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya, oleh Daud, maupun oleh mereka yang mengikuti Daud, kecuali oleh imam-imam. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran ini tidak keliru kemudian mengatakan itu. Padahal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hadir menyaksikan Yesus dan muridnya untuk kemudian melakukan aktivitas di luar rumah pada hari Sabat. Tapi Nabi Isa alaihissalam ternyata betul-betul merubah. Seperti itu, Bang. Kalau dikatakan apa saja yang dirubah, Al-Quran tidak menjelaskan kemudian apa saja yang dirubah kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak dijelaskan secara terinci di dalam Al-Quranul Karim. Karena nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang lain itu meleburkan kemudian hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel yang tadinya hanya sifatnya kelompok, menjadi aturan yang sifatnya universal untuk seluruh umat manusia. Demikian sementara, silakan. Ya, begini Bang, Imam mengatakan menghalalkan apa yang diharamkan. Maksud saya jawabannya dari Al-Quran loh Bang. Maksudnya jawaban dari Al-Quran itu apa saja yang, contoh satu aja yang dihalalkan oleh Al-Quran. Yang dulunya haram, sekarang dihalalkan. Itu tadi yang saya sampaikan, Bang. Al-Quran tidak menjelaskan secara terinci apa saja yang kemudian yang dihalalkan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Akan tetapi, ya, beliau datang membenarkan Taurat dan menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari yang diharamkan untuk Bani Israel. Nah, untuk menguji kebenaran Al-Quran ini, ternyata di kitab saudara Matius yang saya maksud tadi, Matius 12, itu ternyata betul. Nabi Isa alaihissalam menghalalkan apa yang diharamkan. Demikian sementara Bang, silakan. Oke Bang. Yang kedua itu Bang. Yang kedua kan ada kalimat terakhir itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi satu contoh dari Al-Quran yang diamanatkan Nabi Isa itu di Al-Quran, taatlah kepadaku, contohnya apa Bang di Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surah Maryam. Di situ Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya, ya Bani Israel, inni rasul bukan Maryam, As-Saff. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah, Rasul Allah kepada kalian. Maka kemudian Nabi Isa mengajak orang-orang Israel pada masa itu untuk mengikuti apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Maka dia mengatakan, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diutus kepada kalian untuk membawa tanda mukjizat dari Allah berupa tanda kenabian. Diberikan kitab
lalu kemudian diberikan tanda kenabian, di mana Bani Israel diminta kemudian untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan siapa teman-teman yang ingat di sini, Hawariyun kemudian ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa yang mau ya menolong agama Allah? Kemudian mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, kemudian meminta kepada mereka Bani Israel untuk mengikuti Nabi Isa, untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah yang diutus, yang diajarkan untuk mereka. Seperti itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ya, kalau tidak salah gitu ayatnya. Qala man ansari ilallah. Siapa yang menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Orang-orang yang ada pada masa itu muridnya yang kami di Islam sebut Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong ajaran Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Wa asyhadu bi anna muslimun. Seperti itu. Jadi apa yang dibawa Nabi Isa, murid-muridnya atau pengikutnya kemudian harus dia ikutin, harus dia jalankan, dan kemudian perintah Nabi Isa agar menyebarkan ajaran Allah yang datang kepadanya. Nah, itu juga dibenarkan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu kemudian berseru kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi ke bangsa yang sesat dari umat Israel. Lalu di dalam Matius 28 nomor 20, dan perintahkanlah seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi Nabi Isa ini, Yesus ini minta kemudian supaya murid-muridnya itu taat kepadanya, menyembah kepada Allah dan taat kepadanya. Fattaqullaha wa ati'un. Gitu Bang. Oke Bang, saya ulangi Bang ya. Iya. Oke. Bertakwalah kepada aku. Iya. Menurut Al-Quran yang ditaati Bani Israel. Menurut Al-Quran Bang. Gimana? Kalimatnya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Iya. Coba sebutkan satu aja perintah Nabi Isa yang ditaati bangsa Israel menurut Al-Quran. Ya itu, murid-muridnya membantu beliau kemudian untuk menegakkan ajaran yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dikatakan tadi. Ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Kan itu. Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Apa agama Allah itu? Menegakkan kemudian hukum Taurat yang didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti innani anallah la ilaha illa ana. Lalu di situ dikatakan, diperintahkan kemudian, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah, ibadahlah kepadaku untuk mengingatku. Nah, Nabi Isa mengajarkan itu, Yesus mengajarkan itu, bahkan kepada iblis pun Yesus mengajarkan, hanya kepada Allah saja engkau harus mengabdi. Nah, ketika dikatakan hal seperti itu kemudian jelas, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taat juga kepada aku. Di situ Nabi Isa mengatakan demikian, fattaqullah, takutlah kamu, bertakwalah kalian, takutlah, berserah dirilah kepada Allah, dan taat jugalah kepada aku. Coba Anda lihat di dalam Lukas 12 nomor 5, kamu harus takut kepada Dia. Kepada siapakah kamu harus takut, kata Yesus? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jasmani dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu diterangkan dalam Lukas 12 nomor 5. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian meneliti
belajar tentang Bible. Tapi apa yang diterangkan 1400 tahun silam, ternyata lai tunjukkan itu ada di dalam kitab saudara. Kepada siapakah? Kepada siapa? Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada siapakah kalian harus takut? Yesus mengatakan, takutlah kepada Dia yang setelah membunuh jasad biologis tubuh kasar ini, Dia juga mampu membuang dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi harus bertakwanya kepada Allah yang mampu membunuh manusia dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Makanya Nabi Isa mengatakan, fattakullah wa ati'un. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai rasulnya, utusannya. Maka kalian harus ati'un, takut, takwa, ati'un, taat kepada aku. Nah, makanya dikatakan jika kamu mengasihi aku, jika kamu percaya kepada aku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, ini terkait ini, fattakullah wa ati'un. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu mau ditaatin. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengar aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Jadi Nabi Isa memang mau ditaatin sama pengikutnya, bukan malah diingkarin ajarannya, apalagi sampai dibunuh. Gitu Bang, silakan. Maksud saya begini Bang, saya butuh yang lebih spesifik lagi. Karena taatlah kepadaku menurut pemahaman saya adanya beberapa perintah. Menurut pemahaman saya adanya beberapa perintah. Jadi maksud saya menurut Al-Quran, coba sebutkan satu perintah selain sebutkan perintah menyembah Allah. Itu kan semua nabi perintahnya seperti itu. Contohnya yang lebih spesifik lagi Bang, satu ayat saja Bang dari Al-Quran, bukan dari Bible Bang. Ya, jadi di Al-Quran sekali lagi saya katakan, Nabi Isa alaihissalam tidak dijelaskan secara terinci poin-poin pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Hanya dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah dan mentaati dirinya sebagai Rasul Allah. Adapun poin-poinnya, Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa hanya menghalalkan sebagian dari yang diharamkan bagi mereka. Itu. Tapi kalau saudara minta, jadi apa yang kemudian yang Nabi Isa ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu? Yang pertama, Nabi Isa meminta kepada Hawariyun, para murid, untuk kemudian menegakkan hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Apa itu? Itu tadi, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Sehingga nampak di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah bertanya nanti kepada beliau, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu Tuhan, sembahan selain daripada Allah? Tidak, kata Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku mengajarkan kepada mereka, ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa hanya mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya mereka. Sama seperti di dalam Yohanes 4 nomor 22. Nabi Isa atau Yesus menyembah kepada Tuhan. Oke Bang, karena Bang sudah mengutip Ali Imran Al-Maidah 172 itu, kelanjutan ayat itu kan kira-kira Nabi Isa berkata kepada Allah, ketika kamu mewafatkan aku, kamulah yang memelihara mereka. Kira-kira seperti itu bahasanya Bang. Bisa dipertegas bahasanya Bang. Iya, memang benar. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditanya oleh Allah, wahai Nabi Isa,
apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk jadikan dirimu dan juga ibumu ya sembahan selain daripada aku? Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuh faqad alimta. Jika aku pernah mengatakan hal demikian itu, tentulah engkau telah mengetahuinya, kata Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, wahai Tuhanku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, apa yang diajarkan kemudian Nabi Isa alaihissalam? Dia melanjutkan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap pengikutku kepada mereka Bani Israel itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma, maka tatkala tawaffaitani, engkau mengangkat aku, mewafatkan aku, apa kata Nabi Isa? Kunta antar raqiba alaihim. Engkau lah yang mengawasi mereka, engkau lah yang menjadi saksi bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida. Dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Setelah Isa pergi, pembangkangan yang terjadi, ketaatan yang terjadi, Yesus tak tahu, Isa alaihissalam tak tahu. Yang menjadi saksi kemudian adalah Allah. Makanya sebagai saksi, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bu. Oke Bang, jadi ketika disebutkan ketika kamu mewafatkan aku, engkaulah yang memelihara mereka. Kira-kira percakapan itu sudah terjadi apa belum terjadi Bang? Iya, jadi diwafatkan Nabi Isa alaihissalam itu artinya diangkat, ditidurkan dia, diangkat ke langit tanpa melalui kematian. Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup diangkat ke langit kemudian. Diangkat, tapi belum wafat, belum, dalam arti kata belum meninggal dunia, terpisahnya antara jasad dan roh. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Seperti itu Bang. Ada lagi? Jadi wafat di situ tidak diartikan mati Bang, karena saya share Google, dia wafat itu adalah mati bagi orang-orang besar. Contoh putra raja mati disebut wafat, Makasih Kak. raja mati disebut wafat. Kalau dicek di Google Kamus Bahasa Indonesia, wafat itu kan artinya mati Bang, tapi di situ pengertiannya diangkat Bang ya. Iya, betul. Jadi wafat itu bisa, tidur itu juga bisa diartikan wafat. Wafat tidur itu adalah wafat mati kecil. Mati kecil itu tidur. Jadi yang dimaksud dengan wafat di sana, diangkatnya atau ditidurkannya kemudian Nabi Isa alaihissalam. Gitu Bang. Oke Bang, saya sebenarnya masih bingung Bang, tapi bisa juga diterima itu Bang, karena agak rancu dia wafat diartikan ditidurkan. Enggak, orang tidur itu, iya, orang tidur itu bisa dikatakan mati, wafat, wafat kecil. Orang tidur itu enggak ada masalah. Ya, Jadi tidur itu adalah kematian sementara. Bisa diartikan wafat itu adalah kematian sementara. Jadi kalau mati mutlak itu disebut maut. Sementara kalau wafat itu masih ya
kategori mati kecil, tidur. Tapi kalau sudah berbicara mengenai maut, itu artinya terpisahnya antara jasad dan ruh, udah benar-benar meninggal dunia, itu maut. Nah, kita harus memahami antara kata wafat dan kata maut dalam linguistik bahasa Arab supaya kita bisa paham sampai ke situ. Seperti itu, Bang. Itu ada bingung dari itu. Putus-putus ya suaranya ya. Enggak putus-putus, betul-betul. Betul-betul. Nggak merah. Di sini jelas suara Bang, di sini suara Bang agak jelas. Iya. Ada lagi, Bang? Oke, itu aja untuk malam ini, itu aja Bang. Oke. Ini anaknya Kristen ya? Kristen, Bang. Ya rata-rata mereka kalau nanya tentang Nabi Isa. Jadi bedanya gitu ya Bang Jawa ya, sama-sama Ditidurkan. sama-sama diangkat ke langit. Cuman di Bible itu harus dimatiin dulu secara terkutuk. Kalau di Al-Quran bukan dia yang disalib, bedanya di situ ya. Iya. Assalamualaikum. Itulah bedanya bro, yang signifikan ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melalui kalau di Bible itu harus melalui dulu penyiksaan. Penyiksaan dibuatkan surat terkutuk, mati hidup kembali jadi Tuhan terangkat. Kalau di Islam itu nggak ada penyiksaan untuk Nabi Isa, langsung diselamatkan, diserupakan dengan orang lain. Jangan-jangan yang diserupakan inilah yang diamini oleh orang sebelah, dianggap Tuhan Bang Juma. Gua khawatir kalau yang itu. Iya, iya. Nah itu persoalannya yang sering kita bahas. Itu lanjut. Iya, silakan. Izinnya apa Bang? Heston Pardede, selamat malam. Selimut mana? Selimut. Agama apa? Selimut. Apa nak? Selimut. Selimut. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan Bang Juma. Semoga Bang Juma sehat selalu ya. Amin ya rabbal Perjuangkan agama Islam. alamin. Perjuangkan Amin, Bang. agama Islam itu. Masya Allah, makasih. Semangat sama Bang Juma. Semangat Bang Juma terus. Siap Bang, thank you Bang, syukran. Untuk kebaikan Islam itu naikkan terus. Insya Allah abangku. Barakallah fiqh. Oke Bang Juma, terima kasih, cuma gitu aja. Saya bangga Iya, dengan Bang Juma. sama-sama. Ya. Oke, pasien selanjutnya silakan naik yang sarafnya agak lari kemana-kemana, silakan. Sebelum lanjut ke season kedua, ini akan kami informasikan ya kepada seluruh para kaum muslimin dan muslimat. Disampaikan bahwa di kampung halaman tempat kelahiran Bang Juma mengalami musibah. Tanah longsor disertai dengan banjir. Sampai saat ini banyak sekali, ada bahkan korban jiwa ya Bang Juma ya. Ada beberapa Bang di informasi itu informasi tadi sore. Iya. Ini belum update informasi keluarga di sana. Jadi mari kita berdoa bersama, semoga saudara-saudara kita yang ada di Luwu khususnya di Nrekang juga dan Sulawesi Selatan lah, yang Luwu gitu ya, Sulawesi Selatan, kita doakan semoga diberi kekuatan menghadapi cobaan ini begitu. Amin. Nah, untuk itu juga mulai malam ini disponsori langsung oleh API bekerja sama dengan Makassar Molap Center Indonesia dan diketuai langsung oleh Bang Juma. Kita open donasi
nanti saudara-saudara kita yang ada di Makassar Mall Center Indonesia ya akan menyalurkan ke sana. Memang kita paham ini aja, ya. API aja Bang Hendi, nanti dari API yang eksekusi ke MMCI gitu. Oh, di API aja ya. Oke, baik. Iya. Ya, baik. Nomor rekening bang. Ntar dulu kan belum. API. Ya, API. Jadi di sana memang sih sudah di handle semua, direspon oleh pemerintah. Tapi kita sebagai API Yayasan Apologet Islam Indonesia memang kita punya hal demikian kemaslahatan umat. Jadi bencana-bencana itu pun kita harus turut prihatin. Di samping untuk memberikan doa, tentu juga ada aksi. Untuk itu mulai malam kesempatan kali ini kita buka open donasi buat saudara-saudara kita di sana. Apabila ingin berbagi, kita masih buka open melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bank BNI, nomornya 75 kali 51 tambah 770 Bank BNI, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, nanti Ya. konfirmasi di nomor HP Bang Handi aja Bang Handi ya. Ya. Bukti transfernya bisa dikirim melalui ke HP saya atau ke HP Bang Juma atau Pak Ardiansa atau siapa saja. Mungkin ini Bang Handi, videonya bisa ditampilkan enggak ini sementara gitu sebelum ada teman Gue kita. belum bisa, nggak ngerti gue open cam kayak gitu ya. Siapa yang bisa open cam videonya ya? Denda Kores bisa Videonya enggak? ke aku. Saya kirim ya. Yoi. Oke. Oh iya ini sih salah gua. Sorry salah. Ya benar ya. Nomor rekeningnya bisa nggak diketik di bawah? Bisa, tapi yang ngetik harus yang bawah bang. Kalau yang di atas ngetik nggak kelihatan. Oh gitu. Terima kasih Akila. Oke, Sadli tolong diperbesar dong aku. Kan sudah besar Bunda, masa mau dibesarin lagi? Oh iya, kebetulan ya teman-teman. Diperbesar aku. Oh ya. Teman-teman sekalian, saya juga mau menyampaikan gitu ya. Ada PT saya yang beredar beberapa saat yang lalu. Syukran, Ukhti Akila. Beberapa saat yang lalu Bang Andi, ada video saya yang terkait dengan pesantren itu. Ternyata ada yang memanfaatkan, diumumkan dan kelihatannya dia menggunakan nomor rekening lain gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat, rekening kita itu cuma ada lembaga, rekening API dan rekening MMCI. Selain daripada itu jangan pernah percaya gitu ya, karena banyak yang menggunakan dan memanfaatkan kemudian memanfaatkan kemudian kondisi itu dengan mengambil potongan video saya lantas menggunakan rekening lain. Seakan-akan saya yang mengarahkan ke rekening tersebut. Jadi di sini saya umumkan rekening yang biasa kami pakai hanya dua, rekening lembaga API dan lembaga MMCI. Rekening lain jangan. Sabar. Untung masalah Ini yang rumahnya hilang ya bang? Iya, hilang. Hilang, rumah hilang sama sekali. Ke bawah air. Nah, teman-teman juga yang ingin nyumbang pakai gift silakan ke rekening Dinda Pera Estar atau ke Bang Handi. Pera Estar. Ya, 770 terakhir, bukan 7.000. 770 ya. Tapi Saudara yang di bawah tolong di ini ya, nomor rekeningnya itu atas nama Apologet Islam Indonesia ya. Nggak usah ngasih suara Bu Esti, nggak usah ngasih suara, gambar aja. Nah, Kecilin sedikit aja Ya. suaranya. Nomor jadi rekeningnya yang ditulis itu diulang. Uterboy salah itu. Terakhirnya 770 bukan 700. Lanjut Bang coba. iya, yang dituliskan Abdul Yinsha ya. Oke, itu sudah ada nomor rekeningnya di bawah teman-teman. Nggak bisa, ada yang bilang disematkan host, nggak bisa disematkan, nggak bisa juga ditulis. Kalau Iya, nggak bisa. kan nanti rungkat, nggak bisa juga disebutkan kalau host gitu ya.
Ya, teman-teman yang mau infak sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana bisa di Dinda Kores Era Istar ya. Kalau mau pakai gift apa itu namanya, mawar atau apa gitu ya, silakan. Nomor rekeningnya 75 kali tambah 51 tambah 770. Ada yang masuk nih Pak Karman. Makasih Pak Karman. Saya bukukan kok. Oh ya, itu sudah ada Elang Utara, udah benar tuh. Iya Bang Handi ya, Anugerah udah benar. Ya, itu udah benar itu. teman-teman di posting ulang aja di bawah, nggak apa-apa. Makasih ya teman-teman semuanya. Makasih Bu Rosma. Jadi teman-teman yang mau sedekah melalui GIF bisa melalui Bang Kores atau Bang Handi. Itu ya. Satu ini aja ke Bang Dinda Kores aja dulu. Oh, Ke Kores. Bang Praistar. Ada yang tahu nomor WA saya, ditulis dong di bawah biar buat teman-teman laporan. Ada yang tahu nomor saya, diketik di bawah. Kalau saya yang ngetik nggak nongol. Ada yang tahu nomor WA saya? Diketik di bawah nomor WA saya. Ada lagi nih Pak Satwa Mitra. Terima kasih Pak Satwa Mitra. Mbak Tasya, terima kasih Mbak Tasya. Nah itu nomor saya dibawa teman-teman, ditulis oleh Pri. Sugi mana ya Bang? Biasanya semangat Ustaz Sugi. Iya ya, rekening aja. Kalau misalnya khawatir kalau gift kebanyakan foto ya langsung itu rekeningnya ada teman-teman. Wow. Wati Akilah, Masya Allah, syukran. Itu dari Swiss Bang Juma yang ngasih anak singa tadi dari